Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Oh, hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan. Dan kita berjumpa pagi hari ini dalam satu renungan harian saudara. Dan saya berharap kita semua diberkati melalui program renungan harian setiap hari saudara. Karena memang kita butuh akan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini selama beberapa hari ke depan saya akan berbicara tentang keluarga, dan ini sangat penting. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami.
khususnya di dalam keluarga kami. Kami percaya ada satu rencana yang indah yang Tuhan ingin kerjakan dalam keluarga kami. Kami percaya anak-anak kami diberkati Tuhan, perkawinan di kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini kami akan siapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini mari kita bersama-sama di dalam Mazmur pasal 128 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara keluarga di dalam rencana Tuhan. Sesuai dengan Mazmur pasal 128 ayat 1 katakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, kata berbahagia dalam bahasa aslinya dikatakan diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, berkat dalam keluarga itu meliputi suami, istri, anak-anak, dan anak-anak dan anak-anakmu. Artinya generasi kita diberkati Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, hendaklah kita menempatkan Kristus sebagai kepala dan dasar dari keluarga kita. Dengan demikian keluarga kita akan menikmati berkat-berkat daripadanya. Nah, oleh karena itu sudah kasih Tuhan, ketika kita tempatkan Yesus sebagai kepala dalam keluarga kita, saudara, maka janji firman Tuhan dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Artinya diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka ada 3 berkat yang Tuhan berikan buat kita. Yang pertama, personal blessing, yang kedua family, dan yang ketiga generasi. Nah saudara, inilah yang saya berikan buat Bapak Ibu saudara pagi hari ini, keluarga di dalam rencana Tuhan. Berkat meliputi suami, istri, anak-anak kita, bahkan generasi kita, artinya cucu-cucu kita juga diberkati, tidak akan meminta-minta. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini ada beberapa hal yang kita dapat pelajari tentang keluarga. Yang pertama, kita harus melihat dasar keluarga, pondasi. Kalau kita ingin sukses, maka kita harus ada pondasi di dalam kesuksesan itu. Demikian juga sebuah rumah, kalau rumah kita mau kuat, tentu ada pondasi yang baik. Di dalam keluarga juga sedemikian. Keluarga dalam rencana Tuhan, kita harus memiliki pondasi atau dasar keluarga. Dasar keluarga yang pertama, coba kita perhatikan Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 28. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, dari segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi bagi sendirinya ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menempatkan tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk diambilnya Tuhan Allah dari manusia itu,
dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inikah dia? Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 ini dikatakan, jika kita membaca firman Tuhan ini, maka di sana kita akan menemukan bahwa Allah sendiri yang menjadi inspirator keluarga. Inspirator keluarga 18, firman Tuhan berkata demikian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Artinya yang menjadi inspirator dalam keluarga adalah Tuhan sendiri. Dan ia sangat serius dalam pembentukan keluarga, baik secara waktu, ide, cara kerjanya. Dan ini terungkap dalam ayat 19 sampai dengan ayat 24. Oleh sebab itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita harus bersyukur untuk keluarga yang kita miliki dan kita harus melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota keluarga yang baik. Karena keberadaan keluarga tidak dapat digambarkan oleh apapun siapapun. Jadi inilah dasar keluarga di mana Tuhan sendiri yang menjadi inspirator di dalam keluarga. Dan Tuhan sangat serius di dalam membangun satu keluarga. Yang kedua, setelah kita mempelajari dasar dari keluarga, yang kedua adalah prinsip keluarga Kristen. Harus ada prinsip. Bagaimana kita mengalami rencana Tuhan dalam keluarga. Kita harus mempunyai prinsip keluarga Kristen. Keluarga Kristen tidak menekankan pada kesempurnaan, namun pada pengertian. Tidak menekankan pada hak, namun pada tanggung jawab. Tidak menekankan pada apa yang masing-masing anggota keluarga mau, namun apa yang Tuhan mau. Dan keluarga Kristen tidak menekankan pada apa yang keluarga miliki, namun pada apa yang Tuhan percayakan. Dan inilah prinsip keluarga Kristen untuk kita mengalami rencana Tuhan, tidak menekankan kesempurnaan. Saudara yang kasih Tuhan, tidak menekankan apa yang kita miliki, tetapi yang Tuhan mau, apa yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, untuk mencapai keluarga di dalam rencana Tuhan, kita harus mempunyai hidup prinsip-prinsip keluarga Kristen. Jadi tidak menekankan kesempurnaan, tidak menekankan apa yang kita miliki, tidak menekankan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita mengalami keluarga dalam rencana Tuhan? Hilangnya keharmonisan keluarga. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saudara, di sini kita bisa memperhatikan beberapa hal. Saya akan membacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi saudara, yang ketiga, beberapa hal yang dapat kita pelajari tentang keluarga.
untuk mencapai keluarga Kristen yang harmonis, keluarga dalam rencana Tuhan, saudara, hilangnya keharmonisan keluarga. Keharmonisan dalam keluarga bisa luntur atau hilang jika adanya harapan yang terlalu berlebihan. Artinya selalu menuntut. Kalau tidak, bisa berakibat fatal. Nah, ini gimana kita mau mengalami rencana Tuhan dalam keluarga? Kalau pasangan kita ini selalu menuntut, dan ini menyebabkan hilangnya keharmonisan. Jika adanya harapan yang berlebihan selalu menuntut dari tiap-tiap anggota keluarga, bisa juga terjadi karena adanya ketidakdewasaan anggota keluarga, baik istri maupun suami atau anak-anak, suka membanding-bandingkan sikap atau karakter masing-masing, sehingga akibatnya terjadi salah paham. Nah, ini saudara, suka membedakan. Jadi kita selaku orang tua, ya, kalau kita punya anak, jangan membeda-bedakan. Wah, dia lebih bagus, anak kita yang pertama lebih begini-begini, sedangkan yang kedua begini. Kita jangan membedakan dalam keluarga, membedakan anak. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan ini kalau kita lakukan itu, kita akan kehilangan keharmonisan. Demikian juga hubungan antara suami istri. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus bisa melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita membanding-bandingkan sikap dan karakter masing-masing, sehingga akibatnya terjadi salah paham dan berakhir dengan pertengkaran. Jika sudah demikian, maka kita kehilangan komunikasi yang baik di dalam keluarga, dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, pagi hari ini libatkan Tuhan selalu di dalam kehidupan keluarga kita. Karena itu libatkan Tuhan selalu dalam keluarga kita, sehingga Tuhan sendirilah yang akan memimpin keluarga kita dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata, perkawinan di Kana, sang mempelai mengundang Yesus untuk hadir di dalam perkawinan itu. Tapi ketika dalam pesta itu ada kekurangan, apa yang terjadi? Wah, para petugas mulai panik. Para petugas mulai kelihatan kasak-kusuk karena air anggurnya akan habis. Tapi sang mempelai tetap tenang. Kenapa? Karena dia mengundang Yesus. Dan ternyata ada mukjizat yang terjadi. Oleh karena itu, libatkan Tuhan di dalam keseharian kehidupan dalam keluarga. Libatkan Tuhan selalu dalam keluarga kita, sehingga Tuhan sendiri akan memimpin kehidupan keluarga agar tetap berjalan terus di dalam keharmonisan. Ketika kita berjalan di dalam keharmonisan, maka kita akan mengalami rencana Tuhan di dalam keluarga. Dan akhirnya saya tekankan yang keempat, keluarga dalam rencana Allah, keluarga yang berada dalam rencana Allah adalah keluarga yang selalu menempatkan Kristus sebagai kepala, di mana firman Tuhan sebagai peta untuk keluarga. Melangkah, kesucian menjadi dasar hidup, kasih menjadi gaya hidup, pengertian menjadi sukacita, dan pujian menjadi keseharian. Keluarga dalam rencana Allah juga adalah keluarga yang menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sebuah keadaan, namun hasil dari kerja keras, dan keluarga yang selalu terlibat di dalam keaktifan rohani. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, Tuhan menyediakan potensi untuk keluarga yang bahagia. Setiap kita harus bekerja dan tuntunan Roh Kudus untuk mengubah potensi menjadi keseharian kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadikan keluarga kita berbahagia, menjadikan keluarga kita diberkati Tuhan, keluarga di dalam rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Renungan firman Tuhan ini menjadi sebuah rema yang kita membangun satu keluarga. God bless you.
Mari kita tundukkan hati kita. Kembali Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah pagi hari ini. Kami percayakan keluarga kami tetap dalam pimpinan Tuhan. Kami percayakan anak-anak kami tetap dalam pimpinan Tuhan. Sehingga kami diajarkan bagaimana keluarga dalam rencana Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kebenaran firman-Mu yang membuat kami, generasi kami tidak akan minta-minta. Berkati seluruh umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka berhasil dalam pekerjaan mereka. Mereka berhasil di dalam pendidikan mereka. Dan mereka menjadi seorang berhasil di dalam keluarga. Membuat keluarga kami keluarga yang berbahagia. Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat seluruh umat-Mu yang siap melakukan segala aktivitas kami sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.